Kesesuaian dengan GLP, Good Laboratory Practice, adalah prasyarat yang utama ya untuk mendapatkan hasil analisa yang akurat dan terpercaya. Ya, akurat. Ini bahasa GLP-nya ya. Nanti kami kirim ini ya, kami kirim PowerPoint-nya ya. Nah, ini contoh saja ini. Ya, ini bukan dari ISO, ini dari GLP ya. Ya. Ada penyebaran data hasil uji ya. Ibaratnya seperti kita memanah ya. Nah, yang kedua, ya, kita sudah bisa kalau kita sudah paham GLP-nya, itu mungkin Bapak Ibu dan statistik dasar sudah pernah belajar ya, itu gambar pertama itu penyebarannya nggak karu-karuan, gambar kedua penyebarannya bagus, tetapi tidak akurat. Kalau penyebaran bagus berarti presisi bagus, ini presisi bagus. Tapi akuratnya di sini jauh, jelek. Padahal di ISO mengatakan akurat dan terpercaya itu satu kesatuan. Ya. Nah, ini penyebarannya terlalu acak. Nah, ini bagus, tapi di presisi saja. Pengulangan bagus. Ini, tapi jauh dari akuratnya. Nah, kalau bisa ada hasil uji kayak begini, analisnya dikasih reward barangkali. Kalau perlu dikasih honor tambahan. Yang nomor 3 ini ya, kalau analisnya menghasilkan data semacam itu. Ya kita maunya yang ini Bapak Ibu sekalian. Ini ya. Presisi oke, penyebarannya, pengulangannya di tempat yang berdekatan, dan akurasinya mendekati benar. Nah, ini tolong dipahami mendekati benar ya. Bukan 100% benar. Mendekati benar. Itu filosofi tentang validasi metode. Mendekati benar. Ya. Ya. Kalau kita lihat, nah ini dia. Lengkapnya di sini. Ya. Ini jelek sekali kalau ini. Nah ini paling bagus ini. Ini sini. Presisi bagus, akurasi juga bagus. Ini akurasi bagus, presisi jelek. Ini akurasi jelek, presisi juga aja jelek. Nah, yang kita incer, Bapak Ibu sekalian, sasaran kita belajar validasi dan uji kinerja alat yang di sini. Di sini Anda mampu menghasilkan data yang akurat dari sisi metode dan alat. Ya, datanya akurat. Di sini ya. Nah, ada yang menarik dari pesan psikologisnya Bapak Ibu sekalian. Kalau orang Jawa bilang ujuk-ujuk setiap orang lab bisa nggak di sini? Nggak mungkin Bapak Ibu sekalian. Ini proses yang panjang. Makanya perlu jam terbang. Perlu jam terbang. Misalnya saya baru lulus dari sekolah langsung kerja di lab. Kemudian atasan saya menuntut saya sampai ke sini. Menurut saya nggak bijaksana. Makanya perlu jam terbang. Sehingga ada kaidah dari, ini kaidah tidak tertulis hampir seluruh asesor lah, bukan cuma Indonesia ya, seluruh asesor. Ya, karena kami belajar ISO pertama itu di Kanada tahun 96, itu pemahaman ini diajarkan ke saya bahwa ada kesepakatan tidak tertulis, orang lab itu kompetensinya berbanding lurus sama jam terbang. Berbanding lurus sama frekuensi pengujian. Nah, jadi ini kita sikapi secara bijaksana. Ujuk-ujuk Bapak Ibu, teman-teman lab harus ke sini. Perlu proses. Ujuk-ujuk langsung ke situ, kurang bijaksana. Nah, inilah pentingnya kami sering menghimbau ya. Sekedar menghimbau, karena nggak punya kewenangan. Sebaiknya orang lab itu, kalau tidak dipromosikan, mungkin nggak perlu dipindah barangkali. Kecuali promosi namanya.